saya harap terakhir sudah jangan cerita lagi. Untuk apa? Agar kita mohon ampun kepada Allah. Cukup ceritalah hanya kepada Allah. Karena apa? Tadi sudah ditolong, warganya menolong. Ini sebetulnya indikasi Allah akan menolong. Baik, Mbak Putri, setelah Mbak Putri selamat ada keajaiban apa lagi nih Mbak Putri alami? Berkali-kali saya mencoba menggugurkan kandungan saya. Tapi tetap tidak berhasil. Tidak. Mungkin saya berpikir saya berkali-kali coba melakukan banyak hal. Semuanya udah saya lakuin, tapi saya mungkin berpikir dia pengen hidup. Tapi saya bingung, saya nggak punya pendamping, dan saya juga nggak punya kerjaan. Kalau saya sendiri, saya bingung harus ngapain. Dan akhirnya saya mengiklankan diri ke Facebook, mengiklankan untuk mengadopsi anak saya. Jadi mencari orang untuk siapa yang mau mengadopsi anaknya Mbak Putri. Pak Ustadz, kalau seputus asa itu Pak Ustadz, artinya tidak berbaik sangka sama Allah. Dia udah putus asa menyerahkan anaknya ke orang lain. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Yang pertama, kalau secara hukum fikihnya sih boleh mengadopkan anak kepada orang lain boleh. Tetapi wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah, seyogyanya orang tua itu tidak usah takut dengan anak-anak. Di dalam Al-Quran, Allah itu mengingatkan kita, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kau bunuh anak-anakmu min imlaq, karena kemiskinanmu. Jadi karena dia miskin, gak punya kerjaan, gak punya apa-apa, takut nanti anaknya bisa hidup atau enggak. Jangan dibunuh, jangan disia-siakan. Karena Allah yang menjamin kok. Siapa yang bisa hamil? Ya Allah. Kemudian ada ayat yang lain, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Padahal dia cukup, bisa kerja, rezekinya ada, tetapi takut. Kalau tadi min imlaq karena miskin, memang nggak punya nih. Kalau ini karena takut miskin, padahal punya. Ukurannya apa? Mohon maaf, kita punya handphone, masih punya baju, masih punya sendal, masih punya sepatu, kan gitu. Berarti kita tuh artinya masih ada rezeki, tapi ternyata takut. Nggak boleh. Jangan sampai kita membunuh anak-anak kita karena kita miskin atau karena kita takut miskin. Dan membunuh itu bisa membunuh jiwanya atau membunuh karakternya. Sebetulnya sehingga kalau ada orang membawa anak-anak ini jalan minta-minta, itu nggak boleh. Membunuh karakternya, karena seharusnya dia belajar. Lah kasusnya Putri apalagi ini? Karena dia nggak punya siapa yang harus minta perlindungan, dia harus menyerahkan kepada orang lain. Memang betul boleh, secara hukum boleh diadop, apalagi dalam kasusnya Mbak Putri ini suaminya nggak tahu kemana, kehidupannya susah. Asal dengan cara yang baik tidak menjadi masalah. Tapi ingat, jangan sampai membunuh anak karena kemiskinan atau takut miskin. Mbak Putri ada perjanjian tidak dengan orang yang mau mengadopsi? Saya bertemu dengan pasangan suami istri yang belum punya anak. Dia mau membantu saya membiayai semua perlengkapan saya selama hamil, pemulihan, sama juga dengan melahirkan. Tapi dengan syarat anak saya dikasih ke dia, Mas. Dan Mbak Putri setuju? Saya nggak punya pilihan. Dan sekarang usia anak saya udah beranjak 2 tahun. Kadang saya pengen bertemu dengannya, tapi saya tidak punya keberanian. Pada saat membuat perjanjian seperti itu ada saksi atau cuma pihak
pasangan suami istri itu saja dengan Mbak Putri? Ada saksi mertuanya. Mantap. Oke, baik Pak Ustadz. Kalau dalam agama perjanjian seperti itu diperbolehkan juga Pak Ustadz? Boleh. Boleh. Syariat itu yang jelas adopsi itu kan mengangkat anak. Walaupun secara syariah anak angkat itu tetap berbeda dengan status anak pribadi. Misalnya apa? Dia tidak akan menerima warisan. Kalau anak kandung dapat warisan. Tapi kalau anak angkat tidak dapat warisan. Bahkan anak angkat itu kalau misalnya anak angkat boleh dinikahkan dengan anaknya sendiri. Anak angkat, dia tuh orang lain. Karena dipelihara, disekolahkan, dirawat dan sebagainya. Boleh di syariat boleh. Tapi yang perlu dicatat Mas Farid, Ibu Putri ini pengen ketemu anaknya. Nah, seyogyanya nanti misalnya kan lihat situasi. Anak masih umur 2 tahun ini kan butuh perlakuan yang lebih. Perhatian yang lebih. Jangan sampai nanti begini, anak masih kecil bingung. Ini ibu saya yang mana sih? Gitu. Kecuali kalau nanti sudah mampu, sudah dewasa dikasih tahu. Ini ibu yang aslinya ini. Kenapa? Biar jelas nasabnya. Nasab itu tidak akan berubah. Tapi Ibu Putri seharusnya sabarlah. Caranya apa? Didoakan aja lah. Dibacain Fatihah. Mudah-mudahan nanti menjadi orang-orang yang baik. Saya kira itu. Baik, artinya si yang mengadopsi boleh minta perjanjian seperti itu Pak Ustadz ya. Untuk tidak bertemu dahulu gitu ya. Ya dia situasi lah. Situasi. Kalau untuk melarang misalnya, ya karena mungkin situasinya nggak pas nih. Karena nanti psikologi sang anak kan bisa sedikit terpengaruh. Kan begitu. Nanti bisa down. Saya ternyata begini ya kan gitu. Nah itu dilihat saja. Mbak Putri memang sebelumnya sudah pernah mau menjenguk anak? Saya pernah mencoba susulin ke rumah orang yang ngadopsi anak saya. Terus? Tapi saya diusir sama mertua pihak perempuannya, Mas. Bagus. Ya ampun, Nak. Bagus, sayang. Ibu kangen banget sama kamu. Kamu lagi main apa? Main sama ibu ya? Main ya? Ya ampun, sayang. Bagus. Kamu main dengan siapa, Nak? Ya, kamu mau main sama aku ya? Main mama ya? Nak, kamu kangen ibu kan, sayang? Bu, Bu jangan kayak gini dong. Bu, Ngapain kamu kesini lagi? Ngapain kamu kesini lagi? Mohon, Bu, Jangan saya udah bilang, jangan temuin dia lagi, Haris. Nggak mau, Bu. Aku mohon, Bu. Aku pengen ketemu sama anak aku. Aku kangen banget, Bu, sama anak aku, Bu. Ya Allah, kamu ngajak banget. Ma, aku ibu kangen banget sama kamu, Nak. Ibu, Bu, aku mohon, Bu. Aku pengen ketemu sama anak aku. Ini surat perjanjian kita. Apa kamu lupa? Ibu. Mbak Putri kan datang ke sini, dia memang pengen banget taubat nih Pak Ustadz. Cuma lagi-lagi masih jadi pertanyaan, diampuni nggak dosanya dia yang sudah dia lakukan. Sebenarnya dia tahu apa yang dilakukan ini dosa besar itu. Gimana caranya dia untuk biar tetap istiqomah nih Pak Ustadz? Pertama, Mbak Putri, yakinlah Allah mengampuni seluruh dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dalam Quran dijelaskan Allah mengampuni seluruh dosa, jami'an semuanya. Bahkan kalau kita lihat dulu sahabat-sahabat Nabi itu yang pernah membunuh, pernah berzina, pernah melakukan apapun, ketika sudah dia bertobat masuk Islam, diampunin kok dosanya. Hanya satu hal yang tidak diampuni, apa itu? Musyrik. Itu pun kalau dia sebelum mati dia bertobat masih diampunin oleh Allah. Nah, jangan kita berputus asa untuk memohon ampun kepada Allah. Caranya gimana? Pertama Mbak Putri, kita menyetop. Sudah, tinggalkan semuanya. Berhenti di situ. Jangan lagi kembali atau ke tempat-tempat itu atau menghubungin orang-orang itu sudah. Anggap itu udah lewat. Nggak ada orang itu.
Berhenti di situ dah. Teringatlah ada sebuah kisah di dalam riwayat itu dikisahkan ada seseorang telah membunuh 99 orang. Membunuh. Dosa kedua setelah musyrik itu membunuh. Kemudian zina, berarti kan di atasnya zina ini. Membunuh nyawa orang. Kemudian dia pengen mencari petunjuk bagaimana saya harus bertobat. Dia datangin seorang ulama, seorang syekh, seorang imam. Bagaimana saya bertobat? Wah, susah gak diampunin. Dibunuh sekaligus 100. Padahal dia mau berhenti nih. Akhirnya apa? Dia pindah dari kampung itu ke kampung untuk mencari kebaikan. Ke kampung sebelahnya. Dalam perjalanannya orang ini diambil nyawanya oleh Allah. Padahal belum nyampe kampung. Tetapi apa? Dia mau hijrah. Istilahnya mau hijrah. Dari yang tadi kegelapan menuju terang benderang nih. Tapi oleh malaikat berebut, malaikat azab sama malaikat rahmat. Malaikat azab ini golongan masuk neraka. Karena enggak, dia udah tobat. Akhirnya oleh Allah diputuskan dia itu masuk rahmatnya Allah. Ini artinya apa? Pertama, berhenti. Mbak Putri, mulai saat ini harus dihentikan. Sudah, semua hal yang terkait masa lalu ditutup. Pindahlah. Kalau hijrah, jangan di kampung itu, jangan di tempat itu, pindah. Nyari yang halal, jualan nasi, jualan kopi, jualan teh, halalan thayyibah. Yang kedua, nyesel. Sudah, kalau nyesel jangan diceritain. Sudah pindah nih, berhenti, stop, nyesel, jangan diceritain. Nggak usah lagi cerita dengan siapapun, sudah. Anggap kayak kita ini orang baru. Orang nanya, kamu di mana dulu? Ya, saya di sana. Udah, nggak perlu ceritain yang lain. Dan yang ketiga adalah apa? Beramal soleh. Tadi masih ditanya sholat, alhamdulillah. Sudah sholat dulu. Kemudian nanti banyak baca istighfar. Mungkin nanti Mbak Putri pindah kemana, udah pindah. Nyari teman lagi misalnya, cari teman bener yang ikhlas. Hati-hati nih. Kan itu. Di sana apa? Mau mulai hidup baru, menyesalin, beramal soleh, istighfar yang banyak, istighfar yang banyak. Insya Allah diampuni. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihat dan masukannya. Nah, Allah masih kasih rahmat buat Mbak Putri, masih kesempatan untuk hidup untuk bisa mengubah semuanya ya Pak Ustadz ya. Betul, insya Allah. Terima kasih sudah bercerita dengan kami. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting yang tidak harus ditiru oleh pemirsa.